Seorang jaksa penuntut kejahatan perang internasional Stephen Raab mengungkap bukti kuat atas kejahatan Assad selama lebih dari 50 tahun memimpin Suriah. Dalam keterangannya pada Selasa 17 Desember 2024, Stephen mengungkap adanya mesin kematian yang digunakan rezim Assad untuk melakukan pembunuhan. Hal tersebut berani diungkapkan Stephen setelah penemuan lokasi kuburan massal di kota Qutaifah dan Najah di dekat Damaskus. Kuburan massal itu diperkirakan telah menampung hingga 100.000 lebih warga Suriah korban pembunuhan sejak 2013 lalu. Baik Assad maupun mendiang ayahnya Hafiz telah dituding melakukan penyiksaan serta pembunuhan oleh kelompok hak asasi manusia. Meskipun berulang kali, Assad sudah membantah bahwa rezimnya melakukan pelanggaran HAM dan menyebut para pencelanya sebagai ekstremis. Satuan Tugas Darurat Suriah Mu'az Mustafa yang juga turut mengunjungi kuburan massal itu memperkirakan ada 100.000 mayat yang ikut terkubur dalam lubang tersebut. Pemerintah Inggris menuai kecaman setelah ketahuan menolak seorang anak dari Gaza untuk menerima perawatan medis. Anak berusia 4 tahun bernama Ahmed yang kehilangan keluarga serta kedua kakinya itu kemudian dialihkan ke Italia untuk menerima prostetik dan juga fisioterapi. Tindakan Inggris itu menuai kritik karena dianggap pilih kasih terhadap negara berkonflik. Bagaimana tidak, saat terjadi konflik yang melibatkan korban anak-anak Ukraina, Inggris dengan tanggap melakukan evakuasi. Hal tersebut tampak berbanding terbalik dengan apa yang mereka lakukan ketika konflik melibatkan anak-anak di Gaza. Negara-negara seperti Italia dan Norwegia pun diketahui sudah memulai program evakuasi medis untuk anak-anak terdampak perang di Gaza. Sementara itu, Inggris masih saja diam, tidak menerapkan inisiatif apapun. Alhasil, bentuk diamnya Inggris mendorong koalisi politisi negara tersebut untuk menuntut tindakan segera. Tanpa lelah dan putus asa, pasukan perlawanan Palestina Hamas tetap giat melancarkan serangan perlawanan ke pasukan pendudukan Israel. Kali ini, Brigade Martir Ezzedin Al-Qassam, sayap militer Hamas, menyasar serangan ke pusat komando pasukan pendudukan Israel di Poros Netzarim. Serangan tersebut diluncurkan brigade menggunakan sebuah roket ukuran 107 mm. Dari serangan itu, diketahui seorang tentara Israel di wilayah Al-Tawam, utara Gaza, berhasil dilumpuhkan. Tak hanya Brigade Al-Qassam, serangan juga turut dilancarkan Brigade Al-Quds yang menyerang kamp Jabalia tempat Israel menyusup. Pesawat pengintai yang diterbangkan Israel di wilayah Rafah, Gaza Selatan pun turut ditangkap. Bersama dengan perlawanan itu, pada Selasa 17 Desember 2024, militer Israel mengakui bahwa tentaranya termasuk seorang komandan kompi tewas dalam serangan di Gaza Selatan. Militer Israel mengaku telah berhasil mencegat serangan rudal yang diluncurkan Yaman ke wilayahnya pada Kamis 19 Desember 2024 hari ini. Sebagai serangan balasannya, Israel menyasar target militer pejuang Houthi di ibu kota Yaman, Sanaa. Menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pasukan pendudukan tersebut menyerang pelabuhan dan infrastruktur energi milik Houthi. Mereka menargetkan pelabuhan Hudaidah, menyerang 2 pembangkit listrik serta fasilitas minyak di Al-Masirah. Dari serangan agresif di sejumlah titik di Yaman itu, didapati 7 orang meninggal dunia di pelabuhan As-Salif. Sebelumnya diketahui bahwa pejuang Houthi di Yaman telah menyasar Israel dengan serangan selama berbulan-bulan. Tak hanya menyerang Israel, Houthi juga menyasar sejumlah kapal yang membantu pasukan Zionis di Laut Merah. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membantah tuduhan Trump atas pengambil alihan kekuasaan Suriah pasca Assad terguling. Bantahan tersebut diucapkan Fidan ketika melakukan wawancara dengan Al Jazeera yang dirilis pada Rabu 18 Desember 2024. Fidan menyebut bahwa yang terjadi di Suriah bukanlah perebutan kekuasaan dan melibatkan Turki dalam tuduhan tersebut adalah suatu kesalahan yang besar. Lebih lanjut, Fidan menyatakan bahwa hal yang diinginkan Turki adalah terlihat sebagai kekuatan regional yang mendukung negara tersebut. Saat ditanya tentang kabar Amerika Serikat bahwa Turki siap memerangi pasukan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK di Suriah, ia mengaku bahwa Unit Perlindungan Rakyat atau YPG adalah ancaman bagi negaranya. Sebelumnya diketahui bahwa PKK didaftarkan Turki dan Barat sebagai organisasi teroris. Sedangkan YPG digambarkan Fidan sebagai revolusi dari organisasi PKK. Melanjutkan keterangannya, Fidan meminta Suriah untuk segera mengatasi masalah organisasi PKK di wilayahnya jika tak ingin Turki ikut campur lebih dalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.